Bapak Ibu, materi malam hari ini kami akan buka babakan akikoh dari sudut pandang hakikat. Kalau sudut pandang syariah sudah sering sampeyan dengarkan, jenengan pelajari sampun, yaitu lewat hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Imam Bukhari Muslim terkait akikoh niki. Sampun walaupun ning Quran itu tidak ada dasar dalil tentang akikoh, tapi ning hadis sahih wonten, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun ngendikaake datang umate kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Wujud kefitrahan niku dimuat atau diwujudkan dening keluarga niki bapa lan biyung, bapak lan ibu rasa syukuri ati Gusti Allah setelah diberikan momongan mugia dados putra putri ingkang solih dan solihah. Lah napa teng niku kok nyembelih kambing? Napa doro mboten salah. Ning hadis ngoten sah satun kambing. Ternyata ngeten Bapak Ibu. Ngaji niki mengke babakan manah, Pak. Mboten babakan jasmani. Ternyata kita manusia itu terdiri dari dua unsur Allah ciptakan, pertama jasmani, kedua rohani. Jasmani Allah didik kita lewat risalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hukum-hukum syariah. Hukum syariah berarti akikoh miturut hukum syariah jenengan niki kedah istilah disunahkan untuk menyembelih kambing. Kambing niku kagungan akal mboten? Mboten nggih? Mboten. Gusti Allah juga menciptakan ruh wa nafahtu, dan kutiupkan ruh itu ngapunten ingkang kathah. Allah didik ruhaniyah kita, hati kita lewat hukum risalah tauhidiyah yang diemban dan dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dididik dengan kalimat tauhid mulai dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat tarikat hakikat makrifat. Wis ngaji niki walaupun jarang ana sing gelem buka, tetep tak buka. Walaupun di situ dianggapnya ngaji aneh, mboten napa-napa. Tapi perlu jenengan iku hati harus paham supaya apa? Supaya jenengan kali kula ngertos hakikate akikoh. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau miturut syariat iku wujude yang disembelih adalah kambing, nomor pinten? 3 apal telok lema apal jenengan nggih. Kula mawon ukur-ukur pun. Terus bagaimana akikoh miturut sudut pandang hakikat yang diemban oleh Kanjeng Nabi itu tentang ruhaniyah? Bapak Ibu, sifat Pak, sifat sing nyerupai telok lema, sifatnya nopo niku? Sifatnya wedhus iku ya nopo? Mboten nate salat nggih wedhus niku nggih? Nggih mboten nate maca Quran, nggih mboten nate maca selawat. Penggaweane mangan nising berak gitu tidur mumet ae kaya ngoten pandau enten dahar nggih ngoten anggene makan tidak tahu mana makanan yang halal dan mana yang makanan yang haram, nggak tahu. Sing penting di depan ada dimakan. Lah ngoten nggih nek telok lemak, lah ngoten nggih nggih leres telok lemak nggih. Nek 35 memang ngoten. Inilah Bapak Ibu supaya ada perbedaan antara 35 dengan panjenengan kali kula.
ada di sini. Sifat karakter di dalam diri manusia sebelum, mohon maaf, kita belum melakukan tazkiyatun nafsi, bebersih diri dari, bebersih jiwa dari perkara yang mengotori hati. Siapapun kita pasti sifati kados telok. Nah, sifat lupa niki, sifat. Kalau dulu niku nggak ada cacat minsan, cacat ipar, mungkin apa? Ipar, Mbak Yukulo dikromo tiang Pasuruan. Adike Yai Muhin Rembang, wonten sing kenal? Pekoren. Beliau niku kasafe dibuka Allah, Pak. Kasafe beliau namanya Khazinatul Asrar. Kula nek manggil Gus Khazin. Siji dina niku beliau iku salat Jumat. Mantu nikah kali Mbak Yukulo. Oleh nikah Mbak Yukulo kali beliaunya iku asal pesen dari Yai Syarif Pasuruan juga. Mantu sing kenal? Abai Mbak Fakih. Asal pesen saking mriku akhirnya dijodohaken. Lah, beliau ketika sholat Jumat niku belum wayu metu, Pak. Belum wayu metu. Terus ditakoni apa? Zin, ene ngopo? Kowe kok gak sholat Jumat? Ngapunten Pak nggih pada nggih. Estu. Beliau sampun almarhum. Mbak Yukulo nggih pun almarhum, sedaya pun almarhum. Jawabe ngeten, Abah, sing sholat Jum'ah niku senestian. Yang sholat Jum'ah itu bukan orang, bahasa Indonesianya. Lah sapa Zin? Ngapunten nikang kadang. Wonten sing sirai niku sirah telok lemak. Wonten sing sirai iku ngapunten lho Pak, kerbau. Wonten sing sholat Jum'ah niku sirai niku lho guguk niku lho. Napa mriki? Nggih niku. Jadi beliau takutan. Niku sebetulnya bukan secara fisik Pak, tapi secara ruhaniyah. Ruhaniyah niku punya sifat oleh karena pohon di dalam hati seseorang namanya pohon basariyah itu subur, mongko pohon itu berbuah, termasuk buahnya sifat yang dicela dening Gusti. Ini salah satunya niku. Wonten hasud, wonten riya, wonten takabur, wonten sum'ah, macam-macam. Oleh karena beliau itu dibuka meripat atine basirohnya tentang alam kasyafah sehingga weruh Pak. Jadi mboten sia salat Jum'ah. Apa sebab ini Pak? Inilah Pak yang harus kita sembelih. Tolong dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Di situ wonten sejarah ketika saat Nabiullah Musa pamit terhadap Nabi Harun dan keluarganya dalam rangka menerima wahyu dari Allah di Gunung Turisina, yaitu menerima kitab Taurat. Beliau itu berpesan terhadap saudaranya tadi Nabi Harun. Intine pesan, tolong jogonen umatku iki tak tinggal gedene 40 dina 40 wengi, 40 hari 40 mal. Perlunya saya itu uzlah, diperintah Allah di Gunung Turisina dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat untuk umat nanti. Akhirnya nggih Pak berangkat. Sebelum jangkep 40 hari 40 malam atau sebelum beliau ikut pulang, umat mayoritas niku damel penyembahan lain selain dari Allah. Bittikhadikumul ijla, membikin Tuhan yang Tuhan itu sebutane anak sapi, sebutane pedet nek cara Mojokerto. Duka teng mriki anak sapi nama sami nggih pedet nggih. Oke. Bapak Ibu, itu adalah sanepan, itu adalah isyarah kinayah. Maksud secara hakikat adalah
siapapun kita. Kalau hati ini belum melakukan tazkiyatun nafsi, apa tazkiyatun nafsi niku? Pembersihan diri dari kotoran-kotoran hati siapapun kita, tanpa pandang bulu. Pasti sifat dan karakter kita seperti itu. Niki. Sehingga beliau Nabi Musa dawuh terhadap kaumnya, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu dengan bentuk menjadikan anak sapi kau jadikan sebagai penyembahan. Kapan Pak ini terjadi pada hati kita? Saat kita ini manjing masuk di posisi masa balik, masa dewasa. Sebelum kita balik Pak, anak kecil itu lah, ruhaniyahnya itu selalu makrifat Allah. Makrifat Allah, selalu dia itu menghadap, memuja, memuji, beriman hanya datang Gusti Allah. Makanya jenengan kan boten imut. Lah ngeten nggih. Artinya apa kok gak imut? Siapapun jenengan kalau sudah diletakkan Allah di makom makrifat, mongko ati sampean iki wis gak menganggap selain Allah iku ada. Keduren mboten? Mboten nggih? Ngeten Pak, jenengan kali kula kan sesebutan makhluk toh. Asal muasal jenengan kali kula kan mboten wonten. Wonten niku diwontenno kali sing yaiku Allah. Berarti sing kagungan sifat wonten wujud itu hanya Allah. Kita sebetulnya nggak punya sifat wujud. Leres mboten? Oke. Oleh karena jenengan kali kula ini diadakan oleh yang ada, maka seakan-akan jenengan iki ada kali kula. Seakan-akan. Inilah proses innalillahi. Lah sekarang jenengan dituntut bagaimana bisa kembali ke asal wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada sing mewontenaken, mengadakan. Pun carane ngeten. Jenengan harus kita sebagai manusia ruhaniyah wajib untuk kembali ke asal dulu. Apa asal kita? Tidak ada. Inilah Pak Bu yang ku maksud perjalanan si Salik menuju Solo, atau bisa saya katakan tazkiyatun nafsi, bebersih diri dari penghalang yang menjadikan kita enggak ruhaniyah, mboten saged bangsul. Intinya jenengan ini disuruh untuk meniadakan keakuan diri kita sebagai makhluk sing asale mau, yang asalnya tadi kita ngaku-ngaku ada, ini harus ditiadakan. Bahasa Torikoh Pak disebut suluk kholwat. Jeneng kata kholwat. Caranya bagaimana? Al-Baqarah 256. Allah katakan, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mau tinggalkan tauhid, tauhid iki ngene lho kotoran hati. Niku namanya tauhid. Bahasa lugat tauhid niku berhala, Pak. Berarti pedet dadi berhala. Wedhus dari jadi berhala. Kita tinggalkan ini. Siapa yang mau meninggalkan hal itu berarti jenengan kedah dzikir kholwat terus untuk menuju ke asal asli kita. Harus niki dzikir niku kalau bahasa saya wajib hukumi. Dzikir apa tak? Eling. Elingku yang ku maksud adalah sadar di dalam hati kalau jenengan gerak iki sing gerakno iku Gusti, mboten saged gerak dhewe. Jenengan saged melihat, mendengar, berucap, tindak, sholat, apapun ibadah mahdoh murni ataupun ghairu mahdoh tidak murni, seluruhnya atas dasar digerakkan oleh lah Allah. Iku ya urip ning awak sampean. Kejeron mboten? Estu mboten?
Oke, kula lanjut ingat nggih. Jenengan harus minta pertolongannya hanya terhadap beliau Allah yang ada pada diri sampean. Karena yang bisa membersihkan tazkiyatun nafsi hanyalah Allah. Dengan cara jenengan harus selalu eling dateng Gusti. Sing kula maksud eling iku ngeten. Jenengan ajengi tindak apa wae. Mau melakukan apapun. Hati sampean ing jerone atiku ngrasakake kehadiran Allah. Yang satu-satunya yang menggerakkan jenengan. Jangan sampai gampang ngaku-ngaku dalam hati, olehnya saya bicara itu karena diri saya. Jangan. Olehnya saya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk karena diri saya. Jangan. Hati sampean harus sadar itu karena yang menggerakkan adalah Allah. Iki lho Pak sing kula maksud dzikir. Mboten diucap toh? Mboten. Hal ini Allah sabun dawuh di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Shallu ala Nabi Muhammad. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wong isoke anteng iku kudu ketemu Allah. Isoke anteng wong iku kudu ketemu Allah. Hanya jalan satu oleh anteng damai hatinya bertemu Allah disababi apa? Bi dzikrillah. Karena sebab jenengan purun mau berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Gampang, dikira lo gampang. Cuman nyendekno kabeh mung Allah. Sadar sedaya niku mung Allah. Awali teng mriki Pak prosesnya. Yang disebut tazkiyatun nafsi itu di sini. Nanti yang membersihkan sifat-sifat celo di dalam hati jenengan, yang menyembelih semuanya itu adalah Allah sendiri. Kita cukup berzikir. Kita cukup berzikir. Gak usah kakean ilmu. Paham tentang ilmu dzikir jenengan laksanakake, Allah dhewe mengke sing nyambung pemahaman ilmu daqaiqul asrar niki Allah. Gak usah khawatir jenengan. Mungkin jenengan tidak pernah melupakan sejarah mengapa ketika Nabiullah Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, korban itu nggih kok diganti domba, kambing. Kok gak wujudin Nabi Ismail miturut Quran ditarik Allah ke surga. Artinya ngeten Pak. Ruhaniyah jenengan kalau sifat celok iku sudah disembelih oleh Allah, faktulu anfusakum di dalam surah nomor niki Al-Baqarah 54 niku. Hei kaumku, jikalau kau ingin bertobat dari kesalahanmu yang menjadikan anak sapi kau jadikan sebagai sesembahanmu, iso tobatmu diterima, faktulu anfusakum, bunuhlah sifat-sifat yang celo di dalam dirimu. Niki ditafsirin nggone tafsir Jalalain Pak. Ayat niki pada saat itu umatnya Nabi Musa itu sing gelem bertobat membunuh dirinya sendiri. Cara sak niki niku bunuh diri niku lho. Senes sebetulnya itu. Bukan itu. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh. Iku maksudnya sifat. Dan sifat yang jelek inilah Pak yang menghalangi hati jenengan ruhaniyah sampai waktu sholat gak iso khusyuk wonten mriku. Sehingga aja heran jenengan waktu sholat Allahu Akbar kelingan rondo kempling. Wis kelingan macem-macem. Iki pertanda berarti ruhaniyah kita wajib melakukan tazkiyatun nafsi atau kholwat atau uzlah, wajib. Kalau jenengan purun lho ya, purun piye toh raosi wong salat iki iso penak khusyuk ketemu Allah, ya niku wajib. Tapi bagi orang lain yang tidak ingin, ya tidak kelebu babakan wajib. Oh enggak mau ya. Kapan Pak ini kita jalankan? Kapan? Pun sampai buka di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Nek takok kapan waktunya yang ini harus kulakukan. Sebab ngenten Pak, kita itu umurnya sudah tua, sudah kepala 4 minimal, bahkan ada sudah kepala 6 nggih. Parane teng pundi?
Mati toh. Kita tahu sisa umur hidup di dunia ini tinggal berapa, kita tidak tahu. Bagaimana surat Az-Zumar ayat 54 Allah mensikapi ngeten, wa anibu wis ndang bali yo sira kabeh, bali nang sapa, ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Niki sing disebut niku senes jasmani, Pak. Jasmani sampean iku sudah melakukan hukum syariat, nyembah dateng Gusti. Ruhaniyah sing kula maksud niki, karena ruhaniyah sik nyembah rondo kempli. Ngapunten, kadang-kadang nyembah duit, kadang-kadang nyembah jabatan, kadang-kadang nyembah pangkat, nyembah pasar, nyembah sawah, reno-reno. Insyaallah. Dan ini proses kita memang sebagai manusia. Setelah masuk akil balik inilah baru apa roh niki terkotori. Waktu jenengan belum balik, roh niki dijamin fitrah. Dikatakan fitrah, ruh belum selingkuh terhadap selain Allah. Ruh niki masih tunggal, dados tunggal kali Gusti Allah. Artinya apa? Tunggal niki. Ruh niki tidak akan pernah menyembah selain Allah. Niku sampun disebutaken dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh niki tetap madepi datang Allah, ini wajjahtu wajhiya. Pun. Tapi saat kita itu menjelang akil balik, sing lanang seneng wedok, sing wedok seneng lanang, terjadilah nikah, habis itu kepingin anak, wis nek kepingin anak barulah kepingin kabeh kecukupan sandang pangan papan. Wis ati iki gembul niki tawarus. Nggih niki sing tak maksud, hati iki akan memunculkan sifat yang dicela oleh Allah. Sebab ning kuno diduduki nafsu, sing prinsipnya nafsu, visi dan misinya nafsu adalah terhadap ruh niki, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Ngejaati lali sangka Gusti Allah. Wis niki Qur'ane ngoten. Akhire nggih hati niki dikalahno ambek perkara selain Allah. Akhirnya walaupun kita ibadah apa wae, hati iku durung iso sambung nang Allah. Persoalannya ada yang menghalangi. Bapak Ibu, kalau masalah kapan kita harus lakukan tazkiyatun nafsi, khalwat dzikir niki relatif, tergantung jenengan. Tergantung. Kalau miturut surat Az-Zumar tadi adalah kita itu tidak terikat dengan umur. Intinya lekaslah, ngoten lho. Wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Ringkese sebelum kematian jenengan kali kula tinggalkan dunia ini, jenengan iki wajib lekas kembali, roh iki dateng Gusti Allah. Sebelum sadurunge tekone kematian. Kapan kita mati ada yang tahu? Wa qul aidan fafirru ilallah, lekas larilah kau kepada Allah. Jikalau kita tidak lekas kembali, satu sisi kematian menghadap menjemput kita, apa yang terjadi? Ayat itu diteruskan, wala tunsiru min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Maka kemudian kita tidak akan pernah roh itu dapat syafaat dari Allah, tidak akan pernah mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan dari Allah. Niki Quran senes koran. Quran di mata umat Islam ditaruh sebagai hukum yang tertinggi. Iku Al-Quran. Setelah itu As-Sunnah, setelah itu ijma qiyas. Bapak Ibu, sakarsa jenengan, cuman kula pesen kula dateng dulur-dulur sing wonten mriki. Jenengan pun sedo dhisik. Estu iku lho wasiat. Tolong jenengan pun sedo dhisik nek lamun ruh itu belum kembali dan bertemu Allah. Waktu ning donya niki. Sebab Allah sampun ngancam di dalam surah Al-Isra ayat 72. Niki sebagai apa? Sebagai kesimpulan nanti. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya itu masih
buta terhadap Allah, alias belum kembali gelap pada Allah, sebab digelapkan oleh perkara-perkara sakliyane Gusti Allah di dalam hati. Kok ya sudah meninggal, maka fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun kita dalam keadaan mata rohaninya, mata hati ini buta. Wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak melarang kita itu mewah duniawi ya Pak, enggak, Allah enggak melarang. Dalam surat Al-Qasas juga Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, kemewahan dunia carilah, jangan kau tinggalkan. Kerja wis apa yang menjadi kebutuhan jasmani keluarga carilah, tapi satu, jangan sampai lupa wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, jangan kau lupakan rohaniahmu datang Allah hubungani. Kebanyakan niki kita putus hubungan pada Allah. Sholat aja putus, apapun putus, artinya putus, nggak iling, nggak sadar kalau sing sampean kali kula sembah ning ngajeng sampean iku Allah, tapi mengapa tidak tahu. Pun tak ada wujud nih, sampean buka di dalam surat Al-Baqarah 115, iku wujud Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depan jenengan iki lho wajah Allah. Quran ini. Sehingga Nabi Ibrahim memberikan teladan terhadap kita lewat surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Gini lah sering sama waos toh Pak. Habis takbiratul ihram doa iftitah nih loh. Inni wajjahtu wajhiya. Cuman duka artine ngerti apa ora maksudnya. Wis pokoke diwaca mawon. Monggo sak kersa. Tapi alangkah lebih mantepe iku sampai ngertos maksudnya, mboten maknane maksudnya. Ternyata maksudnya bagaimana? Jenengan sebelum takbiratul ihram sampai harus ning ati ngerasa selalu dilihat oleh Allah. Jenengan selalu dilayani oleh Allah. Tangan ngangkat niki nek gak diangkat no Allah, saged ngangkat piyambak. Ati sambung terus teng mriku. Ya ikilah cara untuk menyambungkan wasilah ati jenengan langsung datang Allah di sini. Siapa yang mau untuk menjalankan ini dalam rangka wajahidu fisabilihi, maka apa yang dimaksud Allah dalam surat Al-Ankabut, aku berjanji terhadap orang-orang yang seperti ini akan kutemui. Itulah makom ma'rifat. Di situ tidak membahas masalah nasab keturunannya wali, ndak. Iki nek keturunan nasab sing apik gak iso. Ngomong black itu. Buka di dalam surah An-Nur tentang nur makrifat. Ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Memakai isim nakirah. Man. Tidak bicara tentang nasab, tidak bicara tentang keturunan, ndak. Tidak bicara status, ndak. Man itu orang. Nurun ala nurin, ini maksudnya adalah cahaya makrifat yang ditaruh Allah di dalam hati seorang hamba yang Allah cintai, dengan maksud supaya sifat Allah sing gelapno ati iki mang cek langsung ilang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nek wis nur makrifat iku manjing ning ati sampean, mongko sedaya sifat sing gelapkan hati saknalika seketika itu lenyap. Al-Baqarah 257. Iso nur makrifat nyala ning ati sampean, situ kuncine berzikir. Buat kuncinya ada di situ. Surat Az-Zumar 54 ini mafhum mukhalafahnya, kebalikan arti adalah jikalau jenengan ini betul-betul mau kembali kepada Allah sebelum kematian datang, maka tsummatun sorun, lanafinya itu Allah hilangkan, maka dipastikan jenengan akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah. Inilah yang disebut ketika sedo golongan husnul khotimah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat sedaya diperintahkan Allah untuk mengucap niki Pak.
Apa ucapannya? Malaikat sedoyo semuanya, termasuk mungkar dan nakir. Udkhuluha bisalamin aminin. Selamat datang. Masuklah. Tempatmu sudah disediakan. Kanjeng Nabi dawuh dalam satu kinayahnya, sing sapa wonge iso jawab pitakoni malaikat mungkar nakir marbuka, mongko mati mongko diturokno kaya turune kemanten anyar. Jenengan wis nanti tadi kemanten anyar turune bayi indah, ngoten Pak nggih? Indah. Bahkan sebuah syair mengatakan wong kemanten anyar iku ngomong ini. Bengi ndang teko. Ngoten. Karena akeh tamu awanan. Nek cara bahasaku lho syair ini, tamu ndang mulya. Mungkin nek dalu sudah malam itu sudah tiba, sairing ngomong, bengi ojo entek-entek dhisik. Ojo teko awan-awan dhisik. Iku karepe jenengan iki ben garap PR niku. Ngertos PR nggih? Ben garap PR iku iso anteng. Ngoten lho niku karepe. Allah ya karim. Bapak Ibu rahimakumullah. Berarti yang dimaksud akikah menyembelih domba dikarenakan Allah menggadekan ruh ini, menggadekan ta'aluk apa gantung no, apa sing digantung no, janji sampean kali kula, apa janji ini waktu jenengan iki roh sebelum ditiupkan, jenengan kali kula ruh ini tidak akan menyembah, memuja, memuji, mencari Tuhan kecuali itu. Akhirnya ditagih sampean. Makanya di dalam Islam itu kan dibuka dulu syahadat, ngoten nggih? Asyhadu alla ilaha illallah. Iku sebetulnya itu didik sampean asyhadu nyekseni madepe ati kepada siapa? Allah. Allah iku pundi? Wujude, duduk namane, duduk sipate, duduk dzate, tapi wujude pundi? Urip gesang iku. Roh iki kudu bersaksi mung dateng Allah sing agawe kabeh perkara, sing ngetokno legi nek nggone melon. Bukan melon iki iso nekakno legi dhewe mboten saged. Karena sing nekakno rasa legi adalah Allah. Anti sampean dikongen nyekseni menyang sapa ne? Menyang uripe sing bebrayon, sing tenggelam atau sing di sekitar rasa legi kuwi wae. Ngaji muni bingung Kang, ya wis kayak mangan melon ae. Monggo, jenengan rokokan monggo. Oh, sudah. Ngaji ngeten butuh santai, Pak. Gak boleh sepaneng, gak boleh. Yuk gak oleh suwi-suwi. Ya. Didik paham masuk dilakoni. Iki butuhe niku ngaji niki dilakoni. Nglakoni mek gampang nang dikir mang lho. Dikir. Pun. Barang siapa yang selalu mengistiqomahkan setiap saat dan waktu dikir tersebut al-madhkur yang sudah kami jelaskan di atas tadi ya, maka dipastikan Allah akan menyalakan nur ma'rifat iki. Nurun ala nurin yahdillahu. Ini akan diberikan terhadap siapa? Man, terhadap wong yasa'u kang ngendak ngarepake ngersakake sapa Allah ing wong kuwi. Berarti walaupun kita itu turunannya 21. Pun paham ya? Harapan besar jenengan iki bisa makrifat Allah. Nggak percaya? Oke, kita buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kanjeng Nabi ku dikengen dawuh Allah ngeten dalam surat itu ayat 31. Kul, katakan Muhammad, sendika dawuh Gusti, napa ingkang kula katakan terhadap umat kula, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah dawuh mengatakan, jikalau kau ingin mencapai pangkat makrifat atau mengadakan hubungan cinta kasih kepada Allah, ikuti caraku. Iku kanjeng Nabi. Napa carane kanjeng Nabi? Mencolot di dalam surah Al-Ahzab 21 dibuka. Terkait teladani kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah
bukan mauid Pak, bukan mawaidah. Nek mawaid nggih pitutur niki wau, nek uswah contoh langsung. Apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi? Limang kana yarjullaha niki. Yaitu terdapat pada orang-orang yang hatinya ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Di mana Allah itu? Aduh, rokokan sih aku kate ngomong di mana ya rokokan sih. Ora diseneni kula, mboten angsal. Tapi ong angsal nek rokokan dhisik. Derek langkung nggih Mbah nggih. Aku yakin jenengan iki baru pertama kali ini ono wong ngaji ditinggal rokok lagi iki. Wis mboten napa-napa, Bud. Tadi kan saya katakan butuh rileks Pak ngaji niki Pak. Butuh nyantai. Gak boleh sepanang-sepanang. Bun. Limang kana yarjullaha iku maksudnya hati siapapun panjenengan kok ono keinginan, ada keinginan untuk takarrub, mendekat bertemu Allah, itulah orang yang dimaksud Kanjeng Nabi itu yang digendaki, yang mengikuti teladani kanjeng Nabi. Jangan diterjemahkan dari si syariat ini tadi, terjemahkanlah dari si hakikat atau secara hati, jangan jasmani, perilaku jangan, perilaku rohani. Karena ayat limang kana yarjullaha iku tempatnya ning ruh. Untuk kembali kepada Allah, bertemu Allah, mendekat, iku pekerjaane ati, ruh. Wal yaumal akhirata. Artinya, kalau jenengan betul-betul sudah dikatakan kembali kepada Allah, wal yaumal akhir, tempat ning akhirat. Pundi akhirat itu? Sebagai singgasana Allah. Wosok nek wis bar kiamat. Dudu niku lak syariate. Hakikate ku apa? Ngeten. Contoh di dalam ibadah murni salat. Apabila jenengan iki hati iku saged ngraosake kehadirane Allah dengan bukti jenengan iki gak ngaku-ngaku iso gerak dhewe, gak ngaku-ngaku jenengan bisa mengucap rukun di salat ndak, tapi ning ati sampean ngraosake semua bersumber dari Allah, berarti jenengan iki wonten babul akhirah, ada di pintu alam akhir. Nek cara kula tak jungkrakno pisan, jake mlebu. Bukae pintu niku harus nafi itsbat. Makanya di dalam istighosah kan gini, miftahul jannah la ilaha illallah. Lah ngoten nggih. La ilaha illallah iku nafi itsbat. Artinya apa? Fanakan, hilangkan keakuanmu yang bisa melakukan ini. Kalau ini sudah fana, sudah nafi, maka itsbat, maka di dalam hatimu ada penetapan semua itu af'alullah. Baru jenengan iki mlebu alam akhirat. Sapa wong sing wis roh melihat keindahan alam akhirat, maka keindahan alam dunia itu saat itu bagi hatinya. Ngerti? Kalau artine bojo ayune kaya apa mesti ditinggal. Wis tah jarine ana bojo lanang bojo wedok, Mas aku cintaku sejati embel lah. Sing lanang mati ya gak mungkin nututi mati. Padha sing lanang ya ngono padha. Sebab dikatakan cinta yang sejati yang tidak pernah khianat hanyalah cintane hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki Pak. Nek sing sampean cintai iku namung Allah, itulah kekasih yang sejati. Kata Rasul, ikuti aku. Coroku ikutono. Iku apa carane Rasulullah. Terakhir ayatnya wa dzakarallaha katsiran. Duh, dikir to. Kehno olehmu eling nang Gusti Allah, kehno. Artinya dalam surah itu tadi surah Al-Ahzab tentang zikir dalam surah Al-Insan ayat 25 Allah dawuh langsung nang kanjeng Muhammad. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi siang
pagi sore, pagi petang atau siang dan malam, Muhammad, gunakan hatimu selalu berzikir kepadaku. Inilah Pak yang harus kita teladani. Ngeten mawon, gak usah maksa-maksa. Dikira jenengan kados zikir sing pun tak sampai nawahu semampu jenengan masing-masing. Urusan Gusti Allah kapan metuk noni mempertemukan iku urusan Allah. Sebab tondo dikatakan bertemu setelah apa kotoran di dalam hati kita sebagai penghalang dan menggelapkan ini dilenyapkan Allah terlebih dahulu. Nyuwun sewu, niki tengah malam lampu mati mesti peteng. Nek peteng meripat masih dikatakan melek, nggak ada cahaya sama sekali, nggak bisa Pak membedakan pundi jalan, pundi got, boten semerap. Sama hati juga begitu. Makanya perlu Allah nyalakan nur makrifat iki di dalam hamba yang Allah kehendaki. Berarti hamba yang dikehendaki adalah hamba yang derekake ngikuti corone Kanjeng Nabi. Pun titik. Nah, inilah yang kumaksud tazkiyatun nafsi, bebersih diri. Inilah akikoh hakikati, menyembelih sifat-sifat yang tercela di dalam hati, dikiasno gambari wujud dohir koyok telok lema mekaten dulur. Pun habis keterangane sak mangke nek jenengan ngersakake kula buka tanya jawab. Nopo sing kula sampekno wau jenengan kok ono wonten ada yang tidak paham boleh bertanya. Ben cek tahu ngrasakno ngaji ono komunitas tanya jawab. Kula pun biasa ngeten iki. Pun biasa. Kajian nopo sing kula sampekno bab tentang nopo niku bar kula jabarake tetep tak wene waktu untuk tanya jawab. Menawi dikersakake monggo saderenge ditutup donga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gus, niki wonten pertanyaan. Mungkin sering dibahas sebenarnya Gus ya di Bangsal. Tapi kula dereng remen iki atine. Ya, enggak. Tadi disampaikan bahwa salah satu upaya kita makrifat niku ngilangno awak dhewe. Meyakini memfaal gitu kan. Faal sedaya niku faalullah ngoten. Af'alullah nggih. Bahwa krenteke ati lakune raga niki kabeh krana Gusti Allah. Nah, pertanyaan kula ngeten, nek perkara sae niku logika niki saged trima. Tapi nek perkara maksiat niku yo napa? Perlogikaannya Gusti Allah niki kok ngersakno kene niki nglakoni barang elek. Nggih. Nah, terus efeknya niku kan lek ngaji syariatan niku kan wonten hukuman, wonten balesan. Lah niki yo napa niki? Gusti Allah ngersakne kene elek tapi kok wonten hukuman. Nah niku yo napa penjelasan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang hukum, walaupun sama-sama melanggar, si A dengan si B, itu nggak sama. Dikarenakan si A dengan si B itu umurnya juga nggak sama. Misalnya, hukum Al-Quran, ada anak kecil itu mencuri. Anak kecil itu anak yang murhek, itu tidak disamakan dengan hukum si B mencuri, dia sudah dewasa. Ini sebetulnya kiasan aja. Miturut hukum hakikat ini kiasan. Artinya apa? Sami kali ngeten Pak. Miturut Quran ada orang membunuh si A, membunuh si B, disengaja atau tidak disengaja, iki hukumannya beda. Nyon sewu, niki mboten disengaja. Koncone niki lho, koncone dikepuk napa niki? Sedotan nang ngene bathuke.
mati. Ini nggak boten sengaja toh, nggak ada niat untuk membunuh karena guyon. Itu hukumnya kalau dalam Al-Quran nggak sama dengan orang yang ngapunten ya, membawa pedang utawa yang lainnya, itu beda kalau Quran. Kalau negara antara direncanakan dan tidak, ini beda juga hukumannya. Ini semuanya adalah kinayah. Artinya apa? Gini, di dalam salah satu ayat Allah menjelaskan, jikalau perkara baik itu dari Tuhanmu Allah, jikalau dari perkara yang enggak baik, contohnya maksiat, itu dari nafsumu sendiri. Berarti kan ada dua penguasa Pak ya, ada dua penguasa. Ini berlaku pada siapa hukum ini? Berlaku pada hukum, terhadap hukum ini berlaku pada siapa? Bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang biaklin, berakal. Siapa orang yang berakal itu Pak? Orang-orang yang sudah masuk di zona baligh dan akalnya itu berfungsi. Tapi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang bighairi aklin, yang tidak punya akal. Contoh wong gendeng bisa ngukumi? Boten. Orang gila loh Pak. Orang tidur bisa dihukumi? Orang semaput, ratangi-tangi, koma, sakit dihukumi? Boten sakit. Artinya apa Pak? Orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, ruhnya itu sudah tidak menganggap selain Allah itu ada. Hatinya ya. Lah orang yang mencapai tingkatan makrifat itu ada golongan dua. Cara makom itu ono makom luru, diletakkan di khos dan khawasul khawas. Yang ada di khos, baik akal maupun hati, itu sudah lenyap. Lenyap artinya sudah tidak bisa melihat. Wujud sakliyane Allah itu nggak bisa melihat. Sehingga jenengan tangkleti nggih gur meneng. Mboten saged dijak komunikasi, mboten saged. Ditanya dari mana Pak? Jawabannya nyelentang. Sapiku mana telu. Loh, antara pertanyaan dengan jawaban gak sambung. Orangnya disebut majedub. Kelakuannya jadab. Ini seakalnya Pak. Bagaimana jenengan bisa menghukumi? Sehingga hukum maksiat terhadap beliau itu mboten saged berlaku Pak. Karena apa? Sudah tidak ada penguasa ganda bagi dia lihat. Secara fisik dia melakukan taat, secara fisik dia melakukan maksiat. Secara rohani dia itu sudah tidak ada penguasa dua. Mungkin bisa terima kita meresapi ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadisnya la haula wala quwata illa billah. Mungkin kalau sudah meresapi itu, menghayati itu, sedikit membantu tentang belum bisanya diterima jikalau maksiat itu datangnya dari Allah, jikalau maksiat itu datangnya dari nafsu. Keyakinan kita kan maksiat kan dari nafsu, dari diri kita sendiri, karena dalile wonten, Qur'ane ya wonten. Cuman kita belum paham, belum meresapi hakikate nun vaksin. Nafsu itu kan hurufnya kan nun vaksin toh. Diri toh. Diri siapa? Diri siapa? Bagi kelas kita yang masih disalik dalam perjalanan mendekat bertemu loh, tapi belum bertemu, tidak bisa Pak dicampuri hukum kalau taat maksiat itu dari Allah, nggak bisa, nggak boleh, karena masih berlakunya hukum maksiat. Masih ada dua penguasa, satu yang menguasai perkara taat yaitu Allah, satu ada penguasa yang menguasai maksiat yaitu nafsu. Iki jenenge wonten pangeran loro. Nek miturut orang yang sudah muraddin ini orang makrifat. Nek bagi kita yang salikin belum, ndak, pangeran ya Allah tok.
Tapi kita belum mengesahkan Allah. Loh ngoten niki. Belum mengesahkan Allah. Kita masih memandang selain Allah itu ada. Perkara maksiat dan taat, dua jenis kalimat ini kan pandangan syariat atau Pak? Pandangan dohir. Dikatakan maksiat karena memang itu larangan, dikatakan taat itu karena itu perintah. Memang kelas kita yang masih disalib ya harus gitu Pak, sebuah proses kita memang. Tapi kalau sudah menyentuh kerana makom arifin, makom iksan, makom makrifat, beda niku mengki. Ngeten. Nun vaksin diri itu sudah tidak memandang nafsu. Karena dalam pandangan basiroh beliau-beliau itu nafsu sudah tidak ada. Tidak ada. Sehingga nun vaksin ini berkenaan dengan apa yang Imam Ghazali nukil dalam dari hadits qudsi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Sing sapa wong wis kenal dirinya, nafsah dimaknani diri jiwa, boleh dikatakan adalah diri, takhalli adalah nafsu, faqad ngarafa rabbahu. Mongko yepti teman-teman bakal dikatakan kenal datang pangerane. Jadi di situ wonten benang merahnya Pak. Benang merahnya apa? Kelas kita. Kalau salib tidak boleh mengatakan nafsu maksiat itu dari Allah, gak boleh. Karena kita si salib masih dalam perjalanan itu masih memandang diri kita. Masih memandang kalau kita yang berafal, walaupun afal bisanya kita berafal itu sebab diafalkan oleh Allah, kan masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Lah tadi saya katakan salib dulu Pak, proses ini kita jalani. Caranya kita harus merasakan kita bisa gerak itu karena digerakkan oleh Allah, karena itu proses. Nanti Allah sendiri yang membersihkan ini. Kalau sudah Allah bersihkan semuanya, maka itu hanya terjadi af'alullah. Wis mboten enten, af'al kita sudah nggak ada. Kalau sudah ada di sini Pak, sudah di muridun, muradun atau arifin, wis mboten ngomong maksiat, mboten ngomong sifat jaize Gusti Allah. Sehingga bisa kami simpulkan, kita melakoni taat nek gak sumber dari Allah gerakno ora iso toh. Kita melakukan maksiat nek gak didorong Allah maksiat, saged maksiat dhewe ta? Boten saged ta? Lah, ini jenengan akan dikatakan sah mengatakan itu sangka Allah manakala jenengan kali kula sudah duduk di ihsan. Sama dengan gini Pak, ada hukum yang dilanggar oleh si A, ini ada konsekuensinya. Ada hukum yang dilarang si B, nggak ada konsekuensinya. Satu contoh, jenengan jadi presiden, wis minimal lah Kapolda, ono lampu merah dikawal, sampean terak, salah mboten sampean? Karena kewenangan, karena sifat jaiz. Lah saya gak duwe kewenangan apa-apa, lampu merah tak sasak, nyelengi Pak, gitu, nyelengi gawe perkara. Terus ngene, ono pertanyaan, lah enak lah an golongan teng mriku wis gak klebu maksiat lah, ngoten toh? Nyun sewu. Kita orang lain memandangnya dia maksiat, tapi beliau mboten. Kok saged? Karena selain daripada Allah di dalam basirohnya termasuk dirinya itu sudah gak maujud. Wis kalau tambah ngeluh ngaji sampeyan nih ngeluh diteleh wis. Sok kapan naik disambung maneh. Intinya Pak, hukum loro antara salikin dengan muradin mboten asal dicampur. Mboten asal dicampur. Golongan kita yang ada di syariat nggak bisa disamakan golongan jenengan yang ada di makrifat, mboten saged.
Mboten saged. Beda kelas, intinya ya wis beda kelas, ngoten. Lah, bagaimana kita bisa naik kelas itu? Jawabannya sederhana. Naiklah jenengan ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Di sekitar jenengan ada sesuatu yang indah, yaitu pohon cemara. Jangan kau menyentuhnya, jangan kau mendekat. Apalagi kau memanjat, jangan. Lihat sajalah. Ini kinayahnya. Artinya apa? Udah, hati jenengan ojo tolah toleh urusan babakan dunya. Sudah cukup jasmaniah jenengan aja yang berkontraksi dengan urusan dunia, akan tetapi ruh sampean hati jenengan khusus berinteraksi hanya pada Allah. Carane dzikir tadi. Sehingga nanti kalau zikir itu sudah nancep teman-teman yang ati sampean, jenengan persis seperti ikan yang hidup di lautan. Setiap waktu dan saat jasad iki campur dengan air garam asin, tapi dagingnya tidak terasa asin. Apa sebabnya? Karena ikannya hidup. Coba ikan yang mati seperti tahu tempe, ibu-ibu nguyai dilu mohon raos piye? Asin. Sama. Hati jenengan harus menghadap terhadap hidup, jangan tolah-toleh, jangan memandang selain itu. Baru di situ Allah selamatkan dari takfirat dunya, min takfirid dunya, kebiari pengaruhi dunya. Kembali kepada pertanyaan, hukum kita yang masih disalik Pak, masih memakai jikalau taat minallah, jikalau maksiat tetap saking diri kita sendiri nafsu itu. Berarti masih ada penguasa dua. Tapi hukum panjenengan yang sudah di zona ihsan, nafsu sudah enggak ada, nama Allah juga enggak ada. Nama apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Namane nama ingsun. Namane nama ana kalau bahasa Quran. Surat Toha ayat 14. Pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi juga mengajarkan tauhid ini? Jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah pun juga mengajarkan tatanan hakikat makrifat, tatanan tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Itu surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rusulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, dalam aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu nanti, kecuali mengemban inti wahyuku yang harus kau sampaikan terhadap umat. Apa itu isinya? Wahyu inti la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Iki piye carane njabarno aku iki? Niki kita hasil ditakuti. Ya dijabarno dhisik lewat anta dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Al-Anbiya juga ayat 87. Mengapa Nabi Yunus kok harus masuk ikan nun perutnya? Itu karena Nabi Yunus disebabkan lari dari kaum, sebab kaum iku gak mau menerima ajaran ini. Berarti Nabi Yunus iku gak mau tabligh, akhirnya dihukum Gusti Allah, dikholwatno maneh mlebu perutnya ikan nun. Jenengan mlebu kamar dhewe wis gak usah ono interaksi sapa-sapa, cukup zikir. Itu namanya kholwat secara khusus. Jenengan mlebu pasar, mlebu sawah, mlebu pabrik, mlebu kantor, tetap ati berzikir. Inilah kholwat secara umum. Niki carane. Ngoten nggih? Nggih, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus,
seseorang yang telah mengalami musyahadah apakah bisa terulang kembali? Pun matur suwun Gu. Seseorang yang pernah mengalami musyahadah apakah bisa musyahadah lagi? Wajib. Jawaban kula wajib. Dibuka di dalam Syarah Hikam terkait bab masalah basiroh, terkait masalah su'aul basiroh wa ainul basiroh wa hakul basiroh yang disebut sebagai dzikir sirul asrar. Niku bab basiroh fasal keberapa saya lupa. Niku ngeten, bagi seseorang yang memang betul-betul di dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah dan melaksanakan dzikir tersebut, maka Allah akan mengambilnya sebagai kekasihnya. Pertama, Allah akan menyalakan nur ma'rifatnya. Setelah itu dialah baru masuk alam musyahadah. Di situ suka-suka Allah biasanya Pak miturut proses jenengan dikeluarkan lagi. Ini yang ku sebut sebagai musyahadatul fana. Golongan kekasih Allah sing atine iku isih lali kadang-kadang dateng Gusti, tapi sudah musyahadah. Tandanya musyahadah bagaimana? La yarawna li anfusihim syai'an. Di situ disebutkan apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk, dia tidak mengatakan itu dari makhluk. Hati loh Pak ya. La yarawna, ora bakal mandang melihat sapa mereka li anfusihim saking awak dhewe mereka makhluk itu, tapi bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, balik dia itu nopo jenjem di dalam penyawangan bahwasanya yang melakukan semua adalah Allah. Ini kalau sudah di musyahadah. Apakah dia nanti akan dikeluarkan lagi? Biasanya ngoten. Terus apakah nanti akan ditarik lagi? Ini tergantung. Saya katakan wajib sampai masuk lagi. Lho sing nglebokno ya Gusti Allah, sing ngetokno ya Gusti. Tapi ono asbabun nuzule. Apa sebab Allah mengeluarkan dan memasukkan? Iku wonten alasan tersendiri ing ngersane Gusti Allah. Mengapa Allah memasukkan lagi? Karena jenengan iki wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Selalu memegang tali Allah. Mana yang dimaksud tali Allah? Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 42 4142 itu. Ngejok zikir terus. Wis. Proses pertama musyahadatul fana. Tengere musyahadatul fana, hati jenengan iki musyahadai dan orane iku lebih besar orane. Lebih besar tidaknya umpama dihitung 24 jam lho Pak ya. Paling sak detik. Mungkin waktu jenengan sholat tok, njobone sholat roh iki ngelawuyur nang tindi. Tapi waktu sholat tok istiqomah saged khosiin datang Allah. Apabila ini terus jenengan pegang namanya dzikir, tali Allah ini sampai pegang terus, maka Allah akan memasukkan yang poin kedua, yaitu musyahadatul fana, musyahadatul kamil atau fanaul kamil, fanaul fana. Ini kebalikannya, 24 jam jenengan iki antara lali lan ilingi, antara makrifat dan tidaknya kepada Allah lebih besar makrifatnya. Akhirnya dua golongan ini disebut golongan mahfud, golongan yang kerekso. Artinya apa? Jenengan ketika pernah walaupun sak detik kemusyahadah mesti jenengan akan ditarik lagi. Itu syaratnya dzikir jangan dilepas. Dalam Al-Baqarah 256, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali iki jangan pernah kau lepas. Nek kok lepas laksana jenengan menek tebing kecuan tali lepas jatuh betul. Jatuh. Laksana seperti itu. Lewat apa kita itu tiap hari, tiap saat dan waktu manjat itu? Wajahidu fisabilihi. Jenengan lewat dihadapkan Allah dua perkara. Apa?
keadaan takdir qobdi gak enak dan pasti enak. Dua hal ini ujian Allah dihadapkan terhadap kita. Tinggal pertanyaannya, hati ini memandang siapanya, makhluknya keadaan ini atau kholiknya yang sebagai sang penguasa, terserah. Dzikir yang kumaksud untuk memandang kholiknya. Jangan kau lepas nih. Apa enggak berat Pak? Awalnya berat Pak, es itu berat, abot direwangi tipe tangi rapopo, itu memang prosesnya. Tapi jenengan jangan sampai walatai asu fi roihillah, jangan pernah putus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah. Udahlah, jalankan hal itu dengan semampu jenengan. Allah sendiri yang tahu. Ketiga, jikalau ini sudah dianggap Allah maksimal, anggene dzikir sampai enggak bisa putus, maka jenengan pasti akan ditarik Allah di golongan yang berikutnya adalah musyahadatul baqa. Ya niki Pak maksum 24 jam antara turu dan tidak turu sama, hati dzikir terus. Tondone mana? Kalau tidur itu dzikir, nafas nggak berhenti. Niki mah wis gak kena dipikir akal Pak nggih. Gak kena dipikir akal niki. Maksum iku wis gak kena dipikir akal. Kok iso turu kok eling lho. Kok iso maksiat iku kok taat. Wong ketok maksiat kok jarine taat. Gak apa-apa. Si dereng. Mungkin kita harus melewati beberapa proses, Pak. Kita tidak boleh intinya memakai baju yang bukan baju kita. Itu baju Allah tidak boleh kita pakai. Itu baju istri, baju tetangga nggak boleh kita pakai. Yang boleh kita pakai baju kita sendiri. Baju kita sendiri ada di salib, maka salib itu masih tetap mengatakan ada perbedaan antara maksiat dengan taat. Jadi jawaban saya Pak tadi tidak hanya bisa tapi wajib. Wajib. Caranya bagaimana? Dzikir sirul asror dari tauhid la ilaha illa anta iku wajib sampai pegang terus. Niki syaratnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yai, mohon maaf para hadirin. Ada pertanyaan bahwa manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Al insanu mahalul khotok wan nisyan. Kalau wau ngapalaken sedilu. Kemudian ada surat Al-Ahzab 59, tolong dibantu menawi kelintu. Kalau nggih ngapalaken 69 59. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah atiur rasul wa atiul ulil amri. Bahwasannya kita ini memang punya salah dan dosa. Bagaimana kita menyikapi kalau kesel kan dilem. Nah ketika melihat di sekitar kita ada pemimpin, angsal tak rasan-rasan pemimpin. Kulo mawon sampean rasani. Wah, masalah ketepatan kulo tenggeri tadi kades. Oh gitu. Nggih. Wah wurung iki. Loh. Justru malah lebih penak. Kulo mawon. Malah wedi kulo. Baik. Jenengan nggih, sampamane jenengan pemimpin. Kita taat kepada Allah wajib, Rasul wajib, kemudian taat kepada pemimpin. Ketika pemimpin itu mencetuskan satu program, otomatis ada yang mboten saya, wonten ing saya. Contoh, di sekolah niku ada makan gratis, semuanya sudah makan gratis, tapi di sisi lain masih menunggu. Itu kan mboten saya. Karena ada yang dikorbankan. Nah, sisi lain, pemimpin ini menciptakan satu permainan yang luar biasa, yaitu sepak bola. Wingi ku menang Indonesia kali Cina. Nah, sebagai umat manusia, sebagai manusia umat Rasulullah, kiat-kiat apa untuk memendam? Kita itu harus memendam diri, tapi melihat lingkungan kita itu ada yang janggal. Apa kita harus diam? Apa kita harus memberikan sesuatu? Matunun, yai. Nggih. Menungso memang sifatnya salah dan lupa. Apa sebab demikian? Karena di dalam diri kita sebagai insan niku Allah bekali namanya sifat basariyah. Ini
Tidak hanya basiroh, tapi basariyah juga. Apa sifat basariyah? Sifat mingkol bin rohibin, sifat yang condong terhadap selain Allah. Ini yang akan menjadikan lupa kita khusus terhadap Allah. Qur'ane alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hal ini terjadi sampai kematian manungso. Sehingga wajar kita manusia itu berbuat salah ataupun lupa. Makanya mengapa Allah itu Maha Pengampun. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Selagi kamu itu tetap condongin nang atimu, condongin nang aku, apa sing kesalahan yang pernah kau lakukan, yaghfir lakum dzunubakum, tak ngapura. Ngoten. Pun niki kalau kami ambil dari sisi hakikat, sifat lupa itu yang dimaksud lupa itu terhadap Allah, bukan terhadap selain Allah. Hakikat ya. Terus bagaimana cara untuk kita itu sifat lupa itu bisa hilang? Ngeten Pak, jujur kita manusia sepanjang zaman, sepanjang sejarah tidak akan pernah bisa melawan nafsu, mengalahkan, gak bisa. Yang bisa mengalahkan adalah Allah. Jangankan kita, Nabiullah Adam ketika saat dikasih Allah peringatan, Adam wala taqraba hadhihi syajarah, kamu saya kasih tahu ya Adam, bahayanya buah khuldi itu bla 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 bla, resikonya bla 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 bla, jangan pernah kau dekati itu. Siap. Kita ruh sudah dikasih Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, jikalau kau tidak menyembah aku dan aku tidak kau katakan sebagai Tuhanmu, resikonya bla 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 bla. Sudah Pak, ruh kita itu sudah mengatakan qalu bala syahidna. Iya, Al-A'raf 172. Kalau Nabi Adam Al-Baqarah ada. Tapi bagaimana kenyataannya? Bahasa Mojokerto, Nabi Adam pun nyunsep itu terjerumus. Apakah ini salah? Tak jawab. Miturut ayat yang mengatakan wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ikilah musabab nuzuli ayat. Karena ayat inilah akhirnya Nabi Adam itu dijerumuskan Allah. Cuman aja lewat, seakan-akan lewat iblis. Kanggo jawab supaya Nabi Adam itu keluar dari surga menuju ke dunia. Kan dawuh ngeten niki, dawuh niki Nabi Adam belum diciptakan Pak. Beliau Allah berkata kepada para malaikat, "Hei malaikat, aku arep nyiptakno makhluk manusia di bumi untuk menjadi pemimpin." Berarti pada saat ayat ini dawuh, Nabi Adam belum tercipta. Ayat ini dawuh berarti jenengan belum wujud. Roh itu belum ditiupkan. Bapak Ibu, setelah ditiupkan, setelah perjanjian sudah selesai, ditiupkan dan lain sebagainya, maka untuk menguji kita kesetiaan pada Allah, diutuslah nafsu itu untuk merapat terhadap jagate ati yang kami sebut sebagai sifat basariyah. Mesti mencondongkan suka terhadap kehidupan dunia, lupa terhadap kehidupan akhirat. Yastakhibunal hayatad dunya, siapapun kita kalau sudah hati condong terhadap kehidupan dunia, alal akhirah ngalahake, artinya akan lupa kehidupan akhirat, lupa Allah. Lah piye carane? Ya sifat basariyah iku Pak kudu dilepas dari hati jenengan. Cara Allah melepas miturut kaidah di dalam ilmu tasawuf, di dalam kitab hikam ngeten. Sifat basariyah itu akan keluar dari jagate ati apabila Allah itu mengutus waridnya masuk di dalam jagate ati. Siapa warid?
malaikat yang Allah utus untuk mengusir penjajah ruh dalam hati ini, yaitu nafsu. Sebab jikalau itu tidak keluar, maka ruh kita selalu jadi budaknya hawa nafsu. Artinya perilaku apa wae mencerminkan karpe nafsu. Contoh, jangankan perkara maksiat secara dohir, ini gak ada kaitannya dengan nafsu. Taat cara dohirnya sih ono kaitannya nafsu. Contoh kula sholat Pak, oleh karena saya tidak tahu mana sih nafsu itu dalam diri yang harus kuperangi, maka dalam hatiku mesti aku merasa kalau aku yang bisa melakukan sholat. Hati ini lalai terhadap Allahnya, asli lali. Oleh karena hatiku seperti itulah, akhirnya jangan heran kalau dalam hati ini ingat macam-macam persoalan dunia. Ini fakta Pak, saya tidak bicara omon-omon, saya tidak bicara abal-abal. Ini fakta terjadi pada siapapun kita dan apapun status kita. Sifat lupa, kesalahan itu akan hilang manakala sifat basaria ini Allah lenyapkan. Carane warid itu diutus. Lah alasan Allah mengutus warid terhadap hati ini karena si hamba tadi selalu berzikir. Kuncinya di situ. Pun entek. Yang kedua terkait ayat atiullaha wa atiur rasul wa ali. Nama terus ya? Pemimpin apa? Kuli amri atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Surat Al-Ahzab ayat 59. Coba mungkin dilihat. Bapak Ibu, ini jenengan kalau tak tarik secara hakikat jangan melihat kulitnya. Nama Allah kulit, nama Rasul kulit, nama pemimpin juga kulit. Sampai harus memandang yang esanya. Kalau jenengan memandang yang esanya, hati ini tidak akan kontroversi Pak. Sekalipun kebijakan pemimpin itu kayaknya itu kurang arif, karena saya memandang esanya boten sakit jenengan kali kula nyalahaken. Padahal satu sisi kelihatannya kearif, cuman untuk sampai di situ kan ada proses Pak. Apa prosesnya? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Piye syariati ben bener, hakikati juga bener. Ngeten. Kita dihadapkan kejadian-kejadian di tengah-tengah masa kita itu namanya makan gratis tadi. Ada satu daerah yang bisa melaksanakan, satu sisi ada satu daerah yang tidak terlaksana. Tapi sebelumnya kita harus memegang kata kunci. Apa kata kuncinya? Jikalau pemimpin ikut dolim, mesti kebijakan itu mesti dolim. Prajuritnya mesti dolim. Tapi jikalau pemimpin ikut taat, arif, mesti keputusannya itu arif. Yang di bawah mesti ikut arif. Itulah laksana ruh itu rojo, jasad iki adalah prajurit. Apa yang dilakukan jasad itu sumbernya dari roh, perintah dari sang raja. Kalau rajanya taat pada Allah, maka jasad akan taat. Kalau rajanya itu maksiat datang Allah, maka jasad ini juga mudah maksiat, dolim pada Allah. Babakan maksiat dolim pada Allah itu beda Pak. Pandang sudut dari sisi syariat dengan sisi hakikat. Kalau syariat yang dilihat jasmani, sisi hakikat yang dilihat perilaku rohani. Bon. Apakah ketika saat pemimpin secara syariat memberikan kebijakan itu yang setengah kurang cocok, kita diam aja? Ataukah dan apa kiat-kiat yang harus kulakukan? Niki berkenaan dengan dakwah Pak. Ada macam 3 tingkatan kita berdakwah. Mohon maaf. Ada tingkatan dakwah itu harbin, maksudnya harbin diperangi, mboten kakean omongan.
Secara fisik kita lakukan harbin niku. Kelihatan gak cocok langsung sikat. Demo. Wis mbuh yo napa carane? Supaya tidak kebijakan pemimpin itu yang tidak menguntungkan masyarakat gak jadi. Ada dakwah yang model seperti itu, Pak. Ada nomor dua, ada dakwah sing model tidak melakukan harbin, peperangan, tapi hanya diingatkan, dituturi, dinasehati. Ada yang model seperti ini. Ada dakwah itu sak lemah-lemah dakwah niki didoa. Hanya didongakno. Cara jasati meneng ya wis gak harbin, ya gak wis nasehah, tapi bidoa. Didongakno, ya Allah, sampean kei hidayah pemimpinku ya Allah. Niki lho mboten cocok munggu masyarakat. Misalnya niki dakwah yang paling lemah. Terus kita diposisikan yang mana? Kalau kita ditanya apakah kita diam, apakah kita itu melakukannya bagaimana kiat-kiatnya, ya melihat Allah meletakkan kita di posisi mana. Kita kekuatan untuk bicara nasihat nggak ada, kita untuk harbin juga nggak bisa. Akhirnya namung didongakno. Nek menawi modar mesisan modar Gusti. Lah donga kan macam kali Pak ya. Ana donga iku nyadarno, ana donga iku modarno. Lagi. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Al-Qur'an iki, Muhammad, tugasmu iku cuman nyampe notok. Lah isine tugas menyampaikan itu ana macam loro. Basyiron, pertama memberikan kabar bagi siapa? Yang beriman. Yang kedua wa nadhiran, peringatan bagi siapa? Yang tidak percaya. Peringatan berarti di belakangnya menyimpan siksa. Ya niku wau. Nek pancen boten saged nampa hidayah kersane modar Gusti. Lah. Iku bahasa kasar lho Pak ya, bahasa kasar. Tapi wa nadhiran mau. Memang nggih Pak, kula niki ngapunten jujur mawon. Saya bisa merasakan bagaimana sih tadi pemimpin walaupun saya ini yang paling bawah. Saya sejak 2012 bulan Desember, tanggal 29 Desember pelantikan saya, sampai sekarang masih tadi kades. Wis bilang tahun itu. Mulai 2012 sampai 2025 niki. Wis sak monten niku lho, ngajokne mundur di demo malahan. Saya birokrasi di situ saya tahu bagaimana birokrasi selama ini yang terjadi. Iki rahasia negara. Tapi berhubung saya diletakkan Allah binasihatin, tak nasihati. Rubahan birokrasiku. Apa birokrasi ini Pak? Pemimpin iku diingoni Pak oleh anak buah. Sebab nek gak diingoni dimutasi. Apa maneh sampean gedhingi? Direbokno buku gede dipindah nggih mboten? Nah. Rubahan dadi pemimpin sing ngayomi. Ingono anak buahmu, ojo kuwi sing ingoni. Angel napa mboten? Mboten angel. Syaratnya ini. Selagi siapapun kita ya, selagi hati jenengan belum kenal Allah, tak jamin gak iso. Mboten saged. Wis tah. Masih mengatakan sapa sira sapa ing, masih ngoten ta terus wis rapalane ngoten sapa sira sapa ingsun sapa dadi apa awakmu ngoten. Mohon maaf, saya sering menasehati hal seperti ini, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung lewat konten-konten YouTube niki. Harapannya demi kebaikan bersama. Tadi pemimpin itu yang suka melayani, jangan suka dilayani. Wis. Itu nggak akan pernah terjadi manakala jenengan belum melakukan tazkiyatun nafsi. Bebersih jiwa ini dari kotoran hati. Mboten saged, Pak.
Sebab ngene kula leres sing ditanglet jenengan wau. Menungso niku nggone lali ya nggone salah. Allah ya karim. Kalau jenengan purun lenggah teng mriki, artinya teng mriki birokrasi mau melayani, tidak suka dilayani, tidak gampang suka dilayani, mah gak usah Pak ono hukum polisi, gak usah, gak suka. Apa jeneng gak usah. Gak usah wonten KPK didirikan, BPK, inspektorat, gak usah. Karena gak berani. Jangankan mengambil hak milik orang lain, haknya sendiri aja tidak boleh diakoni kok. Kabeh dikatakan hak Gusti. Ngoten nih. Makanya pun heran nek wali-wali nih Gusti Allah biyen niku, zaman biyen. Donya brono wis ditinggal. Bojo sampai bojo ditinggal. Nek zaman sakniki wonten carane ojo ditinggal, tapi yo ninggal. Tinggalan tapi ojo tok tinggal. Padha mbek salat sira. Salat iku hukume wajib dilakoni. Wajib, tidak boleh tidak. Tapi ketika melakukan salat wajib hatimu meninggalkan salat. Bingung mana iki? Ngene lho maksudnya. Salat 5 waktu bagaimanapun Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wajib jenengan reksa. Was sholatil wusta, bentuk wujud jenengan kalau ruh ini juga salat, mongko tinggalen jenengan iki rumangsa isok salat dhewe tinggalen. Ini karepe iku mau. Artinya ojo ngaku-ngaku isok salat dhewe. Atiku kudu netepno yen aktivitas salat iku sumbere saka Gusti. Lho niku lho maksude ninggalno jenengan salat. Kok salah paham mulih kabeh sarunge dibawah. Wah keliru niki. Paham Pak nggih? Ngaji mesan ditutukno. Samarku kok waktu keterangan ngene ndingklu. Tak kira ndingklu iku paham, gak balik. Iku jenenge keturon. Mulih langsung kesimpulannya, Dik. Rukuh tinggalan Dik, terus tangson mau ninggalno salat. Aduh mateng iki. Pun ngapunten Kang Kewadah. Jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk bersikap ketika saat ada pemimpin kita yang tidak sesuai? Tinggal poksi kita ada di mana? Poksi kita di mana? Estu Pak. Sebab ngene, wong mlebu kerjaan dadi pemimpin mesti ngene. Telekane enggak? Ayo ngomong enggak? Tingkatane nyalokno kepala desa lho wis paling ndek lho nggih. Jarine kok duit-duitan teleka. Saya ngelaksanakan sendiri Pak. Dari kejujuran hati saya apa yang terjadi. Kula niki pun 2 periode. Periode pertama selepas saya dari penjara 3 tahun, niku warga nyuruh saya untuk menyalonkan. Saya bicara saya nggak punya uang. Jujur bukan uang saya pribadi saat itu. Masyarakat urunan. Loh pakai uang toh? Lu uang iku. Lah dibuat syukuran, dibuat apa? Bener kalau saya sih nggak mengeluarkan sepeser pun karena memang nggak ada apa-apa. Ingat Pak, nyalonkan kepala desa kalau nggak modal, gak dadi ku gak rugi, gak mikir utang. Makanya silakan menyalonkan ojo katik duitan modal lah wisah. Sampai kudu nggawa keyakinan pada Allah. Bersihkan dulu kehendak dalam hati jenengan untuk mencalonkan, itu bukan kehendakmu. Apa itu maksudnya? Urusan jadi dan tidak urusan Allah. Estu Pak, cara pribadi duit kula niku duwe apa sih Pak? Estu kula niki wong miskin. Penggawean kula niku napa sih? Nggih, sami kalian jenengan nang sawah. Cuman mawon kula mulang ngaji ngoten pada saat itu. Terus ono masalah didik, akhirnya kula mlebu penjara 3 tahun. Yo gara-gara ngaji. Apa maneh? Sampun kula mal Pak, apa resiko ketika saya menyampaikan tentang ngilmu daqaiqul asrar iki? Paling cawilik yo di penjara. Delala yo. Cuman balane lewat macam-macam. Mboten napa-napa.
tetap tak lakoni Pak, karena itu proses kehidupan saya di mata Allah. Ikhlas kok, kula ridho. Mulih malah kongen dadi kepala sapa nyono. Mboten nyono blas. Estu. Oke. Terlepas dari produk pertama, produk kedua Pak, sama. Saya memang sekecil pun hati nggak ada niat untuk mengikuti produk kedua. Tapi masyarakat yang dengar kalau saya tidak menyalonkan nang bali desa rombongan demo kula jawab penak. Duwe apa sing tak gawe? Sampeyan ngerti dhewe, ganjaran wis tak balekno maneh mulai aku njabat. Dinikmati masyarakatku dhewe. Siltap kami 1 bulan itu Pak 3.100.000 bayaran kula. Siltap ya. Belum tunjangan yang lain. Siltap itu 3 juta dalam 1 bulan. Gusti Allah dawuh. Kok jeraganku situ iki sing gak dawuh, gak gelem nglakoni. Jeragan kula situ dawuh. Kuwi ora bondo ngono. Si jajal nek kuwi setya nang aku, balekno ganjaranmu tentang kepala desa nang masyarakatmu. Oke, iku bangsalaken Pak. Sampai sakniki. Usulan warga kadang-kadang nggih nyun sewu. Yang namanya panen jagung diteri jagung, pari diduki pari, alhamdulillah. Sing penting gak njaluk lho. Mboten njaluk. Sama siltap nih ngoten. Sih, nek kuwi pancen setia nang aku kek wong rondo-rondo tuwa, anak yatim. Nggih kula laksana. Dadi mboten nampa. Kula ning ati kok gak rondo nom sih Gusti. Ning ati guyon Mbak ya, guyon. Lah kok sing diomong rondo tuwa. Lho ngono niku Pak, dari ganjaran niku ono ya sing maringi lho. Kita tidak tahu. Nggih ngapunten Kang Kathah. Sampai detik niki berlaku niku. Berlaku. Bapak Ibu, oleh karena wajar Pak saya gak bondo. Wajar. Lah ngoten nggih. Mangkane jenengan nek duwe kepingin nyalokno dadi pemimpin minimal kadus lah. Ojo modal. Ojo modal. Nek modal gak dadi rugi sampean. Kukut sampean nanti. Sakniki nggih kula rungokno. Sing modal kadang dadi kadang enggak. Sing dadi sik lumayan. Nah ngoten nah. Sing gak dadi yo napa? Pak wonten jabatan struktural iku di kabupaten kata sebut ya. Sampai mengeluarkan kepingin meraih jabatan tertinggi di sekup kabupaten. Nah, di bawah bupati. Sampai mengeluarkan uang ratusan juta. Dulu ngoten. Saya ngomong dulu, sekarang umpama ya gak ngerti ya. Sampai Pak meninggal. Uang sudah ditransfer, gak dilantik-lantik, meninggal. Mikir. Dilantik, sebetulnya dilantik asal 1 minggu. Dan mana? Dimutasi mana? Lah bingung toh. Wis ngeri Pak, wis. Kita makanya bagaimana ya? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu bagaimana? Enggak iso. Jikalau pelakunya itu tidak bertauhid. Pelakunya itu tidak mau mujahadatun nafsi atau tazkiyatun nafsi. Boten saged Pak. Karena secara langsung atau tidak langsung kita hidup di dunia itu dihadapkan serba kebutuhan. Gak kebutuhan pribadi, suami, istri, anak, tetangga, bahkan kadang-kadang mikir nyelengi sok kanggo anak putu. Kadang-kadang ngoten, warisan-warisan, padahal nek mate ya ora digawa. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia ketika saat di dunia tidak mau mengadakan pertemuan terhadap Allah sehingga sudah terjemput kematian. Naudzubillah. Surat apa? Patasono dhewe. Sing jelas Quran iki wau. Tasik wonten? Setunggal kas nggih? Kula benjing nggih kerja. Sami Pak, jenengan nggih kerja, kula nggih kerja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmah. Gus kula pada nyuwun tolong saged. Kula nyuwun tolong di Kampleng mawon. Mungkin wonten pertanyaan ngeten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeten, sebelum tak kampleng, tolong lenggahkan ati sampeyan dateng urip sing wonten kula. Berarti sing ngampleng senes kula. Ya.
maksud dan tujuannya sesuaikan dengan harapan hati jenengan. Allah itu maha tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Paham nggih? Monggo. Sampun. Satu kali, memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nggih. Yai napa Gus kula manggil Yai Pak. Sembawarang kula niki jenenge mukhlason, ana sing nyeluk bel, ana sing nyeluk klakson. Wis sami mawon. Wong nami mawon. Monggo sak kersa. Nggih. Klakson bel monggo. Ngoten Yai. Kula niki salah satunya sing paling sering nonton napa niku konten YouTube jenengan nggih. Inji. Nggih alhamdulillah samangkin niki ditakdiraken kali Allah Subhanahu wa taala saged ngaji secara berhadapan ngoten Yai. Nggih ya. Lah niku lek kula tingali saking dawuhipun Sayyidina Ali, ana abduman 'allamani walau harfan. Nggih. Secara tidak langsung kula niki pun ngaji ngaos teng jenengan secara berhadapan. Nggih. Lah niku otomatis kula nggih dados santrine jenengan. Nggih. Oleh karena itu mangkene iki kula nyuwun penyaksiane Yai, kula dadosaken murid jenengan Yai. Ya napa Yai? Nggih. Ngeten. Biar kula nyecek mantap ngoten Yai. Nggih, leres. Ngeten nggih. Saya akan akui itu santri. Pertama secara fisik. Dengan bentuk jenengan iki baik ketemu langsung maupun boten. Boten berarti ketemu di YouTube. Keduanya golongan kedua tetap saya akoni santri. Wallahi. 1, 2. Jenengan kali kula sama sebagai santri ini Allah, karena yang mengajarkan kita semua itu adalah Allah. Apa yang muncul dan timbul di dalam diri saya itu datangnya dari Allah. Maka anggaplah, jadikanlah Allah itu sebagai guru sampean satu-satunya. Secara makhluk syariat oke, makhluk saya. Tapi secara hakikat guru sejati sampean adalah Allah Subhanahu. Sampean harus siap nerima keterangan ini juga. Baik jenengan yang langsung maupun yang di YouTube sama. Janganlah aku kau jadikan sebagai gurumu, sebagai sing isok nulung, enggak. Yang kita jadikan sebagai guru kita, satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah Allah. Yang Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3 itu tadi. Pun nek ngeten pun lengkap. Nggih. Sampun cukup nggih Pak nggih? Nggih. Matur suwun. Sami-sami. Monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini, ilmu tadi estu. Harapan kita sama-sama terhadap Allah dijadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga dan keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin mulai awal sampai akhir, jikalau ada kalimah yang menusuk datang hati sampean nyinggung, saya pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.